Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa lil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Ya, betul sekali. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar membuat beberapa pertanyaan dari sebuah cerita. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, tentang menilai cerita, menjelaskan alasan penilaian cerita, dampak penggunaan teknologi, dan mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tujuan pertama yaitu siswa dapat menilai cerita secara perinci. Tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Dan tujuan yang terakhir, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Nah, itu dia tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kalian akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini ya. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidatonya, yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya gitu. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah,
Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap dipanen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu penjabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Apakah anak-anak sudah memahami cerita tadi? Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. 2, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Yang ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Soal yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Dan soal yang terakhir, tokoh mana yang paling kamu sukai? Dan mengapa? Anak-anak, apakah kalian menyukai cerita tadi? Mengapa? Bagian mana yang kalian sukai? Sekarang, kalian tulis pendapatmu tentang cerita tadi di buku tulismu. Selamat mengerjakan. Anak-anak, kalian tentunya sering mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut kan ya? Sekarang kita nyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut ya bersama-sama. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Pekerjaan ayah Tony adalah seorang nelayan. Tony sangat bangga dengan ayahnya. Apakah kalian tahu apa alasannya? Sekarang Tony akan bercerita tentang ayahnya. Mari kita baca cerita berikut ini ya. Selamat membaca. Nah, kalian sudah membaca cerita tadi kan ya? Bagus bukan ceritanya? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Ada di samping ibu. Anak-anak, sekarang ini banyak nelayan yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak atau bom ikan. Perhatikan gambar berikut ini. 1.
pukat harimau. Pukat harimau adalah jaring sangat besar dan dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. 2. Bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Apakah kalian setuju pengambilan ikan dengan cara tadi? Apa akibat buruk yang akan terjadi pengambilan ikan menggunakan cara tadi? Sekarang, tulislah jawabanmu di buku tulismu ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar berikut ini ya. Setelah mengamati gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa jenis kegiatan ekonomi? 2. Apa barang yang diperjualbelikan? 3. Pekerjaan apa sajakah yang terlibat pada kegiatan tersebut? 4. Apa hasil dari setiap pekerjaan yang telah kalian sebutkan tadi? Jawablah di buku tulismu ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, membuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya itu guru, petugas kebersihan, sopir, dokter, tukang cukur rambut, dan polisi. Berdasarkan kegiatan tadi, kalian coba tuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat 1. Jenis kegiatan ekonomi, 2. Lapangan pekerjaan, 3. Hasil dari setiap pekerjaan, 4. Penyebaran barang. Nah, itu dia materi yang dapat Ibu sampaikan ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Alhamdulillah, pembelajarannya sudah mau berakhir. Untuk pengumpulan tugas bisa difoto, nanti dikirimkan melalui WhatsApp grup atau bisa chat pribadi ke Ibu ya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Pesan Ibu, tetap di rumah saja ya. Patuhi protokol kesehatan ya. Kalau mau keluar harus memakai masker. Akhir dari Ibu, apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.